Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Badar TV dimanapun Anda berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya Muhammad Andriansa di acara Dialog Malam. Seperti biasa, malam hari ini kita akan hadirkan narasumber kita dan akan menemani pemirsa selama 60 menit ke depannya. Tentunya dengan tema yang sudah kita hadirkan pada malam hari ini mengenai pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, sektor pariwisata menjadi bagian yang tak luput dari pusaran COVID-19. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dengan berbagai strategi dan stimulus bagi pelaku usaha di dunia pariwisata. Sejumlah sektor industri pun alami kerugian akibat pandemi virus SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Akhir tahun lalu, tentunya 2019. Nah, lantas bagaimana kondisi pariwisata Indonesia saat ini? Akan kita bahas bersama narasumber kita, bersama Kang Mauli dan Isbar, founder dan CEO Live In. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Malam Kang Andriansyah. Iya, gimana Kang kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih Sehat ya diberikan Kang ya? kesehatan di tengah pandemi ini. Iya, walaupun di situasi pandemi saat ini tentunya kita harus tetap optimis dan selalu semangat. Kang, Betul. seperti biasa ini kita akan berbincang mengenai sektor pariwisata di tengah era COVID-19. Nah, Kang Isbar ini selaku founder dan CEO dari Live In, ada beberapa hal yang tentunya ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama ini sebenarnya yang harus kita lakukan di dunia pariwisata dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini seperti apa nih, Kang? Oke. Eh, jadi memang dunia pariwisata itu hari ini adalah sektor yang paling terpukul atau yang paling terdampak akibat adanya COVID-19 ini. Jadi karena kenapa dia sangat terdampak? Karena hampir 80% dari sektor ini mengandalkan kunjungan dari adanya wisatawan, dan ketika pembatasan bepergian diberlakukan, akhirnya secara otomatis bahwa industri ini terpukul sangat dalam. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebetulnya sederhana sekali pada yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita survive on solidarity dulu, atau kita sebutnya SOS lah. Kenapa kita mesti survive on solidarity? Pertama adalah untuk keluar dari zona seperti ini, kita tidak bisa sendirian. Bahwa dalam sektor pariwisata pun harus tetap melakukan kolaborasi, bergandengan tangan, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, jadi fokus utama adalah survive on solidarity dulu. Yang kemudian adalah yang kedua, fokus dalam pembenahan destinasinya sendiri. Jadi sebetulnya dalam kondisi COVID seperti ini ada untungnya bagi sektor pariwisata, terutama bagi destinasi wisata, untuk melakukan perapihan-perapihan yang selama ini belum sempat dilakukan karena tidak ada jeda dalam menerima kunjungan wisatawan. Misalnya ada pelayanan yang kurang baik, kemudian penerapan dari si CHSE sendiri, cleanliness, healthiness, safety, dan environment, ini bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian baru. Nah, sehingga apa? Sehingga momen istirahat ini atau momen slow dari tourism ini bisa memberikan efek positif untuk teman-teman pelaku dalam hal melakukan pembenahan, tapi juga tetap melakukan hal-hal yang produktif gitu. Karena dunia pariwisata juga memang sangat terpukul dari sektor kedatangan wisatawan mancanegara, tapi sebetulnya dari kunjungan wisatawan domestik ataupun wisatawan Nusantara itu masih tetap ada beberapa numbersnya atau angkanya. Jadi ini juga bisa jadi peluang untuk di-grab oleh para pelaku destinasi dengan tetap menerapkan si protokol kesehatannya itu sendiri. Itu Kang.
Iya, jadi intinya di tengah pandemi ini karena kita memang tidak diperbolehkan untuk mendatangkan pariwisata entah itu dari luar ataupun dari dalam negeri dari travel sendiri ya. Intinya ada nilai positifnya. Salah satunya tadi yaitu untuk membenahi pariwisata yang tentunya belum kita perbaiki. Akhirnya di tengah pandemi ini kita ada jeda, jadi kita memperbaiki. Jadi intinya seperti itu ya Kang ya. Betul, Nah, betul Kang Andreas. lantas seperti yang kita ketahui dari pariwisata ini merupakan devisa terbesar untuk pemerintah. Lantas adakah kontribusi dari pemerintah untuk kembali meningkatkan tentunya di dunia pariwisata? Langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Kang? Ya, setahu kami dalam sebagai pelaku di industri pariwisata atau kami sebut sebagai insan pariwisata, pemerintah hari ini memang sudah mulai melakukan tahapan-tahapan relaksasi maupun recovery terhadap sektor pariwisata, seperti misalnya melakukan sebuah konsolidasi di destinasi-destinasi, kemudian melakukan bantuan-bantuan yang terdampak kepada para pelaku pariwisata baik di sektor formal maupun informal, seperti bantuan uang tunai, bantuan stimulus usaha UMKM yang bergerak di bidang ataupun yang menopang di sektor pariwisata, itu kemarin sudah dilakukan. Memang belum maksimal karena ya pertama adalah yang terdampak dari sektor pariwisata ini sangat banyak sekali, ada kurang lebih 40 juta pelaku di sektor pariwisata baik yang formal maupun informal. Rasa-rasanya memang tidak cukup kalau sekali putaran pemerintah untuk menanggulangi ataupun melakukan upaya-upaya pemulihan secara cepat atau speed recovery terhadap si sektor usaha ini. Sehingga memang harapannya pemerintah dilakukan kegiatan bantuan itu bisa mempercepat recovery ekonomi di sektor pariwisata. Namun juga di sisi lain adalah regulasi di kita hari ini yang memang masih berubah-ubah. Jadi seperti misalnya kemarin pada saat sektor pariwisata hampir mau pulih di akhir tahun, ada kebijakan baru terkait dengan pengurangan jumlah libur akhir tahun. Kemudian yang kedua, ditambahkan aturan-aturan yang tadinya hanya cukup rapid test, harus antigen dan swab PCR. Nah, sehingga yang tadinya sektor pariwisata hampir mau melakukan sebuah first step lagi, ini harus step back lagi karena memang regulasi di kita yang memang belum fit terhadap market hari ini. Nah, ini juga memang harus dihadapi kenyataan oleh para sektor usaha di bidang pariwisata bahwa uncertainty ataupun ketidakpastian dari aturan pemerintah ini juga mempengaruhi sektor pariwisata mau tidak mau. Tapi saya juga yakin bahwa pemerintah juga melakukan regulasi di saat-saat misalnya dadakan atau misalnya unpredictable, itu memang memprioritaskan sektor kesehatan dulu hari ini. Jadi di satu sisi ya kita harus cepat tangkap melihat bahwa apakah sektor usaha di bidang pariwisata ketika di recovery kembali inline tidak dengan regulasi pemerintah hari ini. Itu kurang lebih Kang Andri. Jadi seperti itu ya Kang. Nah Kang, mungkin pertanyaan berikutnya, di tengah pandemi ini ada nggak impact dari pengusaha-pengusaha, tentunya para traveler ya, yang mengadakan di dunia pariwisata? Ada nggak sih kerugian-kerugian yang ditimbulkan tentunya? Dari Akang sendiri gimana nih pendapatnya? Pasti ya kan, kalau misalnya dibilang rugi, sektor semua pengusaha di bidang pariwisata hari ini merugi. Average rata-rata merugi. Ada yang memang survive ketika dia melakukan pivot ataupun melakukan manuver terhadap bisnisnya. Misalnya bisnisnya yang tadinya di bidang pariwisata, dia pivot ke bisnis yang lain untuk sekadar bertahan di tengah pandemi seperti ini agar mereka bisa keluar ataupun exit dari krisis pandemi yang tidak berkesudahan. Nah, tapi ya bagi mereka yang full mengandalkan sektor pariwisata, itu sungguh hari ini sudah mati luar biasa. Jadi sudah banyak travel yang tutup, sudah banyak tempat-tempat wisata yang tidak beroperasi. Bahkan mungkin sederhananya adalah kalau kita mengambil sektor pariwisatanya bioskop, tempat bioskop saja hari ini sudah banyak yang belum beroperasi lagi karena memang mereka menahan beban di tengah pandemi kemarin itu sangat besar sekali gitu. Nah, jadi kalau ditanya
pengusahanya sangat terdampak, merugi, jelas merugi. Tapi ya itu realita yang harus dihadapi, bahwa ini bukan kesalahan siapapun, tapi ini adalah isu yang menjadi isu universal atau isu global bagi seluruh pelaku industri di bidang pariwisata. Lantas adakah dari janji pemerintah tentunya untuk pariwisata, kapan tentunya pariwisata bisa dibuka lagi? Tentunya nyatanya masyarakat Indonesia sendiri sampai saat ini nih masih banyak yang tentunya pengen menikmati wisata-wisata yang Indonesia. Adakah eh, dari pemerintah aturan untuk kembali lagi nih kapan pariwisata kita mulai dibuka atau diberlakukannya kembali, Kang? Sebetulnya kalau kemarin pada saat sudah mulai PSBB longgar itu, beberapa daerah di Indonesia sudah mulai melakukan adaptasi atau adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata. Mereka tetap membuka, tapi mostly atau rata-rata adalah kebanyakan mereka yang berada di sektor alam terbuka atau outdoor. Kalau misalnya indoor mereka memang masih belum lah, seperti mall masih melakukan pembatasan 25%, kemudian ada yang 50% dan lain sebagainya. Tapi rata-rata yang memang lebih aman, mereka sudah melakukan pembukaan atau uji coba di sektor-sektor pariwisata yang berbasisnya destinasi alam. Karena itu atas dasar anjuran ataupun perintah dari Satgas COVID-19 bahwa yang paling aman, resikonya paling rendah di sektor pariwisata adalah yang sifatnya alam terbuka, karena dia rendah menurut para ahli dari penyebaran transmisi COVID dan lain sebagainya lah gitu. Namun pemerintah saya lihat sudah melakukan uji coba banyak sekali, tapi memang terpentok lagi dengan berbanding lurus angka penyebaran COVID yang juga melambung tinggi gitu. Akhirnya mereka melakukan penutupan kembali. Nah ini juga sepertinya kalau yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus semakin jeli hari ini melihat bagaimana nih strategi win-winnya agar sektor pariwisata yang tadinya dianggap aman yaitu destinasi alam bisa tetap dibuka, tapi juga tidak menambah angka positif COVID ataupun angka reaktif COVID di banyaknya daerah karena akibat adanya perpindahan orang akibat pariwisata gitu kan. Iya, berarti sempat kemarin tentunya sempat dibuka ya Kang ya untuk pariwisata sendiri ya. Namun akhirnya kebijakan dari pemerintah kembali harus mau tidak mau menutup pariwisata lagi karena Betul. demi mengurangi tingkat COVID dari 19 ini. Nah, lantas nih Kang, ketika pariwisata kembali dibuka tentunya oleh para traveler, adakah kebijakan-kebijakan pemerintah atau aturan-aturan pemerintah untuk prosedur kembalinya dibuka kembali pariwisata di kita ini? Paling sederhananya adalah bahwa setiap destinasi itu wajib menerapkan protokol kesehatan 3M. Kemudian menerapkan kalau melalui Kementerian Pariwisata, destinasinya harus sertifikasi dengan CHSE, Cleanliness, Healthiness, Safety, dan Environment. Itu untuk memitigasi maupun melakukan pencegahan-pencegahan dari adanya efek yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata yang dikhawatirkan itu bisa menambah angka penyebaran dari COVID-19. Itu sih paling sederhana yang selama ini sudah diterapkan oleh pemerintah ke semua destinasi di Indonesia. Nah, Kang, gini pertanyaan sosialnya. Kadang kan masyarakat kita ini bisa dikatakan sedikit bandel ya. Gitu kalau misalkan lagi datang ke suatu tempat wisata, kadang ada yang mematuhi protokoler kesehatan. Lantas ada juga yang masih bandel nih, nggak mau mematuhi protokoler kesehatan. Lantas adakah dari pihak pariwisata atau pengelola ada teguran atau semacam apalah untuk para pengunjung pariwisata yang tidak mengikuti standar protokoler? Ya, setahu saya sih tiap-tiap pemerintah daerah ini melakukan operasi justisi namanya atau penegakan terkait dengan sanksi-sanksi pelanggar COVID-19 ini ya. Seperti misalnya waktu kita dengar ada sanksi sosial, ada sanksi sampai denda, ada sanksi dipulangkan dan lain sebagainya. Tapi ya pada kenyataannya memang tidak seragam, itu tergantung dengan willing ataupun komitmen dari setiap pemerintah daerah dalam memperlakukan penegakan justisi tersebut.
Iya, jadi intinya setiap daerah punishment yang diberikan tentunya berbeda-beda ya, Kang ya. Tidak banget beda. Mm-mm. Ya. Lantas untuk perkembangan pariwisata kita nanti ke depannya ini harapannya tentu seperti apa nih, Kang? Kalau saya lihat ya kan, pandemi ini tuh membawa berkah bagi Indonesia. Karena ternyata pada saat pandemi kita semua jadi sadar dan melihat bahwa potensi pariwisata Indonesia dalam meraih pasar dalam negeri itu sangat besar. Bayangkan kita punya sebelum pandemi itu ada 357 juta perjalanan dalam negeri. Dan itu kan angkanya sangat besar gitu. Itu big market ataupun big opportunity bagi sektor pariwisata. Tapi selama ini sebelum pandemi kita selalu menempatkan oh harus dapetin wisatawan asing, wisatawan asing, wisatawan asing karena berbicara soal devisa. Tapi ternyata yang justru menopang kita hari ini di tengah pandemi adalah wisata dalam negeri. Kalau akan lihat main ke daerah-daerah itu, yang lama itu seperti ke curug, ke pantai, ke sungai, dan lain sebagainya. Dan justru itu yang menghidupkan dan membuat benteng pertahanan sektor pariwisata dalam negeri itu tetap bertahan gitu. Dan para pelaku di dalamnya tetap bisa survive. Nah, jadi kalau saya boleh melakukan sebuah hipotesis sederhana atau apa namanya kesimpulan sederhana bahwa pariwisata Indonesia ini hari ini saya yakin itu pasti akan lebih melihat potensi dalam negeri, baik itu secara destinasinya maupun secara marketnya. Karena kita itu ya alhamdulillah gitu sebagai negara yang tidak kekurangan secara potensi, tidak kekurangan secara jumlah populasi atau jumlah market gitu kan. Ini angka yang sangat-sangat besar sekali gitu kalau bisa dioptimalkan. Nah, alhamdulillah kesadaran ini muncul di tengah kita diuji dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah itu kalau yang saya lihat, jadi apa namanya positif dalam pariwisata dalam negeri ini akan semakin naik seiring berjalannya waktu. Bahkan kalau melihat statement menteri yang terbaru, apa namanya Mas Sandiaga Uno itu, beliau pada saat menjabat sebagai menteri langsung melakukan konsolidasi di destinasi super prioritas. Dan beliau statement bahwa destinasi dalam negeri adalah harapan besar bagi pemulihan ekonomi nasional. Nah, Kang, sejauh ini Anda melihat pariwisata yang sudah beradaptasi dengan new normal ini seperti apa tentunya nih, Kang? Ya, di beberapa tempat efektif sekali. Seperti pada saat kemarin pemberlakuan new normal itu, saya sempat mengunjungi ke beberapa daerah di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Mereka memang ketat sekali gitu melakukan adaptasi-adaptasi baru seperti harus pakai masker atau bahkan ada yang pakai face shield. Kita dituntut untuk melakukan jaga jarak, cuci tangan, selalu membawa hand sanitizer, terus tidak berkerumun dan lain sebagainya. Saya melihat sih sebetulnya sudah cukup efektif ya dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan pariwisata di tengah kegiatan ataupun era new normal gitu. Nah, cuman ya sekali lagi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kondisi penerapan di setiap daerah itu berbeda. Pasti efek yang ditimbulkan atau hasil yang ditimbulkan pun ya berbeda-beda pula gitu kan. Tapi beberapa daerah yang berhasil melakukan tahapan new normal, mereka berhasil juga menekan angka krisis dari COVID, kemudian dari adanya penyebaran reaktif pada saat apa namanya random sampling swab atau antigen atau rapid dan lain sebagainya. Iya, baik Kang. Tentu adaptasi new normal kembali diberlakukan tentunya nanti ketika selesai pandemi ya. Harapan kita pandemi di tahun 2021 ini sudahlah berakhir gitu ya Kang ya. Amin. Iya. Kita akan kembali tentunya berdialog. Kang, kita rehat terlebih dahulu. Tentunya kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.